Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 dari kelompok 7 Indralaya dengan saya, Rani Atikasari, dan rekan saya. Di sini, kami akan menampilkan sebuah video mengenai sel. Selamat menyaksikan. Saya Rika Amelia. Dan saya Alifa Samaratul Kolbi. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan sel dalam kehidupan sehari-hari. Sel adalah organisme mikroskopis, unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam setiap sel, terdapat bagian-bagian yang terstruktur dengan baik yang dikenal dengan organel. Setiap organel sel memiliki fungsi masing-masing. Sel merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Segala reaksi-reaksi kimia terjadi di sel. Sel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Perbedaan antara kedua sel ini terlihat jelas dengan ada tidak adanya membran inti dan dari ukurannya. Di sini, kami menggunakan sampel yaitu sel prokariot dan sel eukariot, yang mana sel eukariot berupa sel tumbuhan dan sel hewan. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai sel. Yang kedua, gambarlah sel prokariot dan sel eukariot. Yang ketiga, buatlah PPT untuk membantu penjelasan. Yang keempat, rekamlah penjelasan mengenai sel. Dan yang terakhir, editlah rekaman video tersebut semenarik mungkin. Sel prokariot. Yang pertama di sini adalah kapsul. Kapsul berfungsi untuk dapat melindungi sel dari kekeringan dan sebagai pengikat antar sel. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel di sini berfungsi untuk memberikan dukungan mekanis, bentuk, dan juga perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah membran sel. Membran sel di sini berfungsi untuk dapat menyeleksi zat-zat yang keluar dan masuk dari dan ke dalam sel. Kemudian yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma di sini memiliki berbagai enzim yang mana enzim ini berguna untuk proses metabolisme. Kemudian yang kelima adalah ribosom. Ribosom berfungsi untuk dapat mensintesis protein. Kemudian ada plasmid, di mana plasmid di sini berfungsi sebagai resisten terhadap racun dan juga antibiotik. Kemudian yang ketujuh adalah pili. Pili di sini berfungsi untuk dapat mempermudah sel untuk dapat melekat. Kemudian yang kedelapan adalah nukleoid. Nukleoid di sini mengandung materi genetik di mana nukleoid ini berfungsi sebagai pembelahan dan juga replikasi. Kemudian yang terakhir yang kesembilan di sini adalah flagella. Flagella berfungsi sebagai alat gerak. Pada sel eukariot, yaitu sel hewan, memiliki organel yaitu nukleus, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, flagella, lisosom, centriole, peroxisom, mikrotubulus, filamen intermediate, mikrofilamen, mitokondria, membran sel, badan Golgi, ribosom, dan sitoskeleton. Pada sel hewan ini memiliki sentriol, yang mana sentriol berfungsi mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Kemudian, pada sel hewan ini tidak terdapat dinding sel. Untuk vakuola, pada sel hewan berukuran kecil, yang mana vakuola berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Pada sel hewan ini tidak memiliki plastid atau zat warna. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memberikan perlindungan pada sel serta memberikan dukungan mekanik dan bentuk pada sel. Yang kedua yaitu membran sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang ketiga terdapat kloroplas, di mana kloroplas ini mengandung pigmen-pigmen klorofil yang berfungsi untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat yaitu badan Golgi yang berfungsi untuk pemrosesan biomolekul untuk melakukan sekresi di dalam sel. Yang kelima yaitu ada ribosom, di mana ribosom ini merupakan tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. Yang keempat yaitu ada RE. Yang keenam yaitu ada RE atau retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk sintesis lipid serta melakukan metabolisme dalam sel. Yang ketujuh itu ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk mensintesis protein dan juga melakukan sintesis protein karena terdapat ribosom yang menempel di sekitar retikulum endoplasma kasar tersebut. Yang kedelapan yaitu ada nukleus, di mana nukleus ini merupakan inti pada sel tumbuhan, tempat yang berfungsi untuk sintesis ribosom dan juga RNA.
Yang ke-9 yaitu ada polinukleus, yang ke-10 ada nukleolus, dan yang ke-11 yaitu ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran lebih besar daripada sel hewan. Dikarenakan vakuola pada sel tumbuhan ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada sitoskeleton, di mana sitoskeleton ini memberikan bentuk pada sel serta memudahkan pergerakan organel yang ada dalam sel. Yang ketiga, selanjutnya yaitu yang ke-13 ada mikrotubulus. Nah, selanjutnya juga ada peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk melakukan oksidasi nutrisi tertentu yang ada pada sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada filamen aktin, dan selanjutnya juga ada mitokondria, di mana mitokondria ini berperan untuk melakukan respirasi dalam sel. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi untuk melakukan biosintesis dalam sel, dan yang ke-18 adalah plasmodesmata, merupakan celah-celah yang terdapat pada dinding sel yang menghubungkan antara dua sel yang ada pada tumbuhan. Kesimpulan, sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam setiap sel terdapat organel-organel yang memiliki fungsi masing-masing. Segala reaksi-reaksi kimia terjadi di sel. Sel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sel prokariot dan sel eukariot.